Halo, selamat siang karena di saat ini suasananya siang. Tapi kalau kalian menyimak channel saya, maka saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat konten terkait perjalanan arus mudik arus balik 2025 dengan rute kali ini saya melalui rute Jalan Dendles dengan titik awal itu dari Desa Wangon dengan tujuan atau titik akhir di Kota Madiun. Jika rekan-rekan menyimak di map atau di peta, jalan atau jalur Dendles ini memanjang dari sisi barat sampai dengan sisi timur di pesisir selatan Jawa Tengah. Jadi secara rute atau jalannya ini membentang lurus sepanjang pesisir selatan Jawa Tengah. Oleh karena itu jalan ini karena sifatnya lurus maka harus ekstra hati-hati karena khawatir terlena dengan kondisi yang jalan mulus dan lurus sehingga abai dengan keselamatan berkendara. Untuk video ini saya rekam dengan bantuan istri saya, jadi keselamatan dalam pembuatan konten ini menjadi prioritas saya. Jadi pemirsa atau rekan-rekan yang menyimak tidak perlu khawatir terkait keselamatan dalam pembuatan konten ini. Saya minta doa agar perjalanan saya dan keluarga ini sampai dengan tujuan dengan posisi selamat tanpa ada kekurangan sesuatu apapun. Simak terus channel imam_dj. Jadi jangan skip dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar. Terima kasih. Ya, sebelum mudik kita cari oleh-oleh dulu. Nah, ini oleh-olehnya macam-macam. Ini ada apa nih? Ada alen-alen, ada keripik. Tuh. Halo. Nih, jadi banyak banget oleh-olehnya. Tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Ini coklat zaman dulu nih. Ini manco sana ada apa enggak? Ada ya Pak Tali ya? Nggak ada manco. Manco kayak gini? Nggak ada. Ini coklat zaman dulu nih ada di sini. Ini kalau posisi saya di perempatan Desa Wangon, perempatan Wangon. Jadi kalau perempatan Wangon ini jalur mudik juga dari sisi selatan, jadi bukan Pantura. Jadi kalau antriannya juga masih lumayan. Tapi kalau udah H+ berapa ini sekarang tanggal 6. Jadi ya saya rasa kalau arus mudik juga sudah mulai berkurang, justru malah arus baliknya ini ya. Arus balik itu berarti dari sisi timur ke barat. Jadi sebelah sana itu timur. Jadi kalau harusnya arus balik itu ke barat sebelah sana. Ya, sebelum balik ini ada oleh-oleh khas dari Kabupaten Banyumas, namanya gedug goreng. Nah, ini gedug gorengnya nih. Ini per doseknya setengah kilo. Ini macam-macam sih oleh-olehnya, mau pilih yang mana semuanya ada. Kalau gedug gorengnya tadi sekilonya 40.000 per kilo. Kilonya 40.000. Dulu pas zaman saya kuliah itu 1 kilonya 20.000. Sekarang
sudah 40.000. Jadi kenaikannya ya lumayan ya, 100%. Mungkin karena ini momen hari raya jadi harganya juga ada kenaikan. Oke, simak terus perjalanan arus mudik, arus balik saya ya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi buat kalian semua. Baik, untuk rute yang pertama ini kita melalui jalan, kalau dari perempatan Wangun itu ke arah selatan sampai ketemu di lapangan golf Kritik, itu ada lampu sinyal kuning atau nanti ada pertigaan, kita belok kiri. Nah jadi ini nanti melalui Lebeng, daerah Lebeng ya, jadi melalui daerah Lebeng lurus terus sampai bertemu di Adipala. Jadi nanti dari Adipala kita ke arah timur terus. Jadi kalau jalannya ini ya relatif sepi sih menurut saya. Ini ramai karena melalui pasar. Ini pasar Lebeng kalau nggak salah ya. Nah ini jadi relatif aman dalam arti tidak ada antrian atau penumpukan volume kendaraan. Karena pusat keramaian ya sepertinya di sini ada pusat keramaiannya. Setelah itu ya melalui jalan diapit oleh sawah ya. Jadi, kalau jalannya bagus karena ini trotoran atau beton, ini bukan aspal, nggak bergelombang, tapi jalan ini nyaman untuk dilalui. Ya, simak terus, jangan lupa subscribe untuk channel Imam Underscore. Tadi kita melintasi Sungai Serayu, jadi jembatan Sungai Serayu, dan kita saat ini di rute Gumilir Purwokerto. Tapi kita nanti tidak melewati Purwokerto karena langsung belok kanan ke arah pesisir selatan. Simak terus perjalanan kami menuju Jawa Timur. Saat ini sudah sampai di daerah Widara Payung. Jadi kalau rekan-rekan tahu atau mengetahui atau pernah mengunjungi Pantai Widara Payung, nah ini saya sudah sampai di perempatan Widara Payung. Jadi perjalanan masih jauh. Jadi ini muncul antrian karena ada lampu merah ya, bukan karena ada sesuatu hal, karena memang lampu merah atau perempatan di Widara Payung. Ya, ini perempatan Pantai Jetis. Jadi kita ini ke arah kanan, belok kanan ke arah Jogja. Kalau ke kiri itu ke Sumbyo. Jadi ini kita belok kanan ke Pantai Semarang ini kalau lurus ya. Nah ini saat ini kita di Jalan Raya Jetis. Nah kita pelan-pelan. Ini pusat keramaian.
lebih lurus. Jadi nanti ujung sana itu pantai apa itu? Oh ya, selamat datang di Pantai Jetis ya. Ini kalau wisatawan, nah ini namanya di Pantai Jetis, tapi kita nggak ke Pantai Jetis, kita belok kiri karena kita tujuannya ke Jawa Timur. Nah, jadi ini jalur selatan banyak sekali spot-spot atau tempat wisata pantai. Jadi sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, tepatnya di selatan Jawa Tengah. Oke, simak terus ya perjalanan kami. Ini ada perlambatan karena banyak wisatawan membeli oleh-oleh. Jadi ini banyak sekali oleh-oleh. Kayaknya ini pusat oleh-oleh di Pantai Jetis. Nah, ini muncul perlambatan. Nah, jadi kalau belok kanan itu ke pantai. Belok kanan ke pantai. Ini hanya ada berapa petugas linmas ini, kasihan juga kalau mengandalkan petugas linmas ya, karena kalau sampai muncul titik kemacetan jadi susah nih mulainya. Nah, harusnya ini dikasih jeda ya, jeda. Oleh-oleh semua ini. Apa? Nanas. Oh, ikan nasi. Banyak ikan nasi. Oh, pete. Kita sudah bawa dari rumah. Bentar lagi kita melalui jembatan Kali Ijo. Jembatan Kali Ijo ini perbatasan Kebumen dan Cilacap sepertinya. Ya ini. Udah belum? Nah, ini kita sudah ada di rute Pantai Karangbolong. Mudah-mudahan tidak terlalu ramai, jadi harapannya perjalanannya lancar. Oke, simak terus. Nah, ini Pantai Logending ya, Pantai Logending. Jadi ini kita sudah sampai di Pantai Logending. Jadi ini banyak hutan, melewati hutan. Ini kalau malam kayaknya gelap banget. Siang aja gelap. Baik kalau malam nggak pakai lampu, tambah gelap. Masih naik terus. Wah, gigi juga enggak nutut ini kan. Kita coba gigi dua. Di sini jalannya naik dan berkelok, jadi ekstra hati-hati juga karena sudut pandang atau jarak pandangnya ini terbatas ya, karena banyak kelokan.
Dan ini ada rambu dilarang mendahului, ditandai dengan marka solid. Jadi tidak boleh mendahului karena memang jalannya berkelok, jadi jarak pandangnya terbatas. Ya, bentar lagi kita akan melalui underpass Bandara Internasional Yogyakarta. Nah, ini coba lihat ke depan kameranya. Nah, itu dia. Jadi ini underpass Bandara Internasional Yogyakarta. Kita lihat. Kita nyalakan lampu dulu. Gimana suasana di dalam terowongan? Ya, itu tadi di bawah Bandara Internasional Yogyakarta. Panjang ya terowongannya. Ini kalau jalur mudik melalui CLS, jalur lintas selatan di Jawa Tengah, pasti akan melalui underpass Bandara Yogyakarta International Airport. Oke, simak terus, hal-hal menarik di depan masih banyak. Oke, lanjut. Bentar lagi kita akan menyeberangi Kali Progo. Ini nama jembatannya adalah jembatan Serandaan. Jadi ini jembatannya panjang, jadi cukup panjang. Nanti kalau di depan sudah kelihatan ya. Nah, di depan sudah kelihatan untuk jembatan Kali Progo. Jembatan Serandaan, maaf. Kalau nama sungainya Kali Progo ya. Nah, nanti kita coba ambil dari atas. Nanti saya share penampakan Kali Progo dari atas. Ini kita nyebrang dulu ya, baru kita ambil di sisi berikutnya. Ini kelihatan ya panjangnya. Kalau tadi di sisi kiri itu dulu itu jembatannya masih nyambung, tadi udah putus ya. Nah, erosi atau banjir, jadi tinggal sisa jembatan utama ini, jembatan Serandaan. Coba kita ambil dari atas. Oke, simak terus. Setelah kita keluar dari Jalan Dendles atau jalur lintas selatan di Jawa Tengah, ini kita sudah
keluar juga dari tadi mana jembatan Sandaan. Ini sekarang saya ada di Imogiri. Tadi melewati situs makam Raja-Raja Imogiri. Jadi ini kalau apa ini namanya melalui rute ini itu kayak lewat apa ya, hutan-hutan, jadi banyak pepohonan. Dari tadi itu banyak rambu, waspada, rawan longsor. Jadi kalau hujan terlalu beresiko ya melalui jalur ini. Nah nanti ini tembusnya kita di Wonosari. Jadi tembusnya dari Imogiri nanti di Wonosari. Oke, simak terus perjalanan kami. Ya, sekarang kita sudah sampai di Wonosari. Jadi sudah sampai di Wonosari. Next adalah ke Wonogiri. Karena untuk rute ke Madiun saya lewatkan melalui rute Wonosari Wonogiri. Nah, ini kalau di Wonosari sudah muncul antrian. Jadi sudah ada volume kendaraan menumpuk ya, tapi ini lancar sih. Mungkin karena masuk wilayah perkotaan atau kota Wonosari, jadi banyak keramaian atau pusat-pusat keramaian, sehingga ini sudah muncul antrian. Baik, simak terus untuk channel Imam_DG edisi arus mudik arus balik.
Nah, sekarang kita nyampe di daerah Sambi, Jatisrono. Jadi udah masuk Kabupaten Wonogiri. Kalau kami keluarga biasanya kalau mudik pasti mampir makan siang di Ayam Panggang. Jadi kalau rekan-rekan pernah mampir, jadi ini rumah makan Lares ya, mana pengejaannya saya nggak paham. Nah itu Ayam Panggang Karangasem. Kalau menurut saya sambelnya pedesnya pedes nikmat, jadi nggak bisa berhenti walaupun itu pedes sampai beler-beler ya, tapi tetap enak untuk sambelnya.